Menjadi guru yang handal dan profesional adalah suatu tuntutan yang melekat. Setelah berangkat dari tekad dan kemauan yang kuat untuk menjadi guru, mari ayunkan langkah menuju perguruan tinggi penghasil tenaga pendidik dan kependidikan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP Universitas 11 Maret. Menginjak materi yang pertama, yakni klasifikasi sumber belajar. Pengertian sumber belajar sangatlah luas. Namun, secara umum ada beberapa klasifikasi sumber belajar. Association of Education Communication Technology mengklasifikasikan sumber belajar ke dalam 6 macam, yakni message, people, material, device, teknik, dan setting. 6 klasifikasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ialah message atau pesan, yakni informasi atau ajaran yang diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk gagasan, fakta, arti, dan data. Yang kedua ialah people atau orang, yakni manusia yang bertindak sebagai penyimpan, pengolah, dan penyaji pesan. Adapun yang termasuk ke dalam kelompok ini misalnya ialah dosen, guru, tutor, dan masih banyak lagi. Yang ketiga ialah materials atau bahan, yakni perangkat lunak yang mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat atau perangkat keras ataupun oleh dirinya sendiri. Berbagai program media termasuk kategori material seperti transportasi, slide, film, audio, video, modul, majalah, buku, dan sebagainya. Keempat ialah device atau alat, yakni sesuatu atau perangkat keras yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan ke dalam suatu bahan. Misalnya saja seperti overhead projector, slide, video, tape atau recorder, dan lain sebagainya. Yang kelima ialah teknik, yakni prosedur atau acuan yang dipersiapkan untuk penggunaan bahan, peralatan, orang, lingkungan untuk menyampaikan sebuah pesan. Misalnya saja pengajaran terprogram atau modul, kemudian ada simulasi, demonstrasi, tanya jawab, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yakni setting atau lingkungan, yakni sebuah situasi atau suasana sekitar di mana pesan disampaikan, baik itu lingkungan fisik maupun non-fisik. Menurut Wellington, sebagaimana dikutip dalam Rohani tahun 1997, tepatnya pada halaman 107, menjelaskan bahwa klasifikasi sumber belajar mudah dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah jenis informasi yang akan ditransmisikan? Yang kedua, siapakah yang melaksanakan transmisi itu? Yang ketiga, bagaimanakah cara mentransmisi itu? Dan yang keempat ialah di manakah transmisi itu diadakan. Selanjutnya ialah komponen sumber belajar. Komponen adalah bagian-bagian yang selalu ada di dalam sumber belajar, dan bagian-bagian itu merupakan sebuah satu kesatuan yang sulit untuk berdiri sendiri, meskipun mungkin dapat dipergunakan secara terpisah.
Komponen-komponen sumber belajar menurut Nana Sujana dan Ahmad Riyai pada tahun 1989, tepatnya pada halaman 81 sampai dengan halaman 83, diantaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan, misi, atau fungsi sumber belajar. Artinya, setiap sumber belajar selalu memiliki tujuan atau misi yang akan dicapai. Tujuan setiap sumber belajar itu selalu ada, baik secara eksplisit maupun secara implisit. Tujuan sangat dipengaruhi oleh sifat dan bentuk sumber belajar itu sendiri. Yang kedua ialah bentuk, format, atau keadaan fisik sumber belajar. Satu dengan yang lainnya pasti berbeda-beda. Keadaan fisik sumber belajar ini merupakan komponen penting, di mana penggunaan atau pemanfaatannya hendaknya dengan memperhitungkan dari segi waktu, pembiayaan, dan sebagainya. Yang ketiga ialah pesan yang dibawa oleh sumber belajar. Setiap sumber belajar selalu membawa pesan yang dimanfaatkan atau dipelajari oleh para pemakainya. Komponen pesan merupakan informasi yang terpenting. Maka dari itu, para pemakai sumber belajar hendaknya memperhatikan bagaimanakah pesan itu disimak. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain ialah isi pesan haruslah sederhana, kemudian isi pesan haruslah cukup jelas, lengkap, mudah disimak maknanya. Dan yang keempat ialah tingkatan kesulitan atau kompleksitas pemakaian sumber belajar. Tingkatan kompleksitas penggunaan sumber belajar berkaitan dengan keadaan fisik atau pesan sumber belajar. Sejauh manakah kompleksitasnya perlu diketahui oleh para penggunanya agar para pengguna bisa menentukan apakah sumber belajar itu masih bisa dipergunakan mengingat waktu dan biayanya yang terbatas. Nah, komponen-komponen tersebut saling berkaitan sehingga membentuk satu sistem yang menyusun sumber belajar. Setiap komponen merupakan satu kesatuan yang sulit berdiri sendiri, sekalipun mungkin dapat dipergunakan secara terpisah. Selanjutnya yaitu tentang kriteria pemilihan sumber belajar. Untuk menggunakan sumber belajar yang dipergunakan dalam kegiatan pembelajaran, maka terdapat sejumlah kriteria pemilihan yang harus dipertimbangkan. Kriteria pemilihan sumber belajar secara umum menurut Siregar dan Nara adalah sebagai berikut. Yang pertama, sumber belajar harus ekonomis, yang berarti sumber belajar tidak harus mahal, harus disesuaikan dengan alokasi dana dan kebutuhan sumber belajar yang akan digunakan. Seperti layaknya prinsip ekonomi, perlu diusahakan agar mampu mendapatkan sumber belajar berkualitas yang sesuai kebutuhan dengan alokasi dana yang seminimal mungkin. Yang kedua, sumber belajar harus praktis dan sederhana. Maksudnya harus mudah digunakan dan tidak membingungkan. Yang ketiga, sumber belajar harus mudah diperoleh. Sumber belajar bisa dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sehingga dapat mudah dicari dan didapatkan. Yang keempat, sumber belajar harus fleksibel atau kompatibel. Maksudnya, sumber belajar bisa dimanfaatkan untuk berbagai tujuan pembelajaran atau keperluan yang lain. Tidak harus hanya untuk satu atau materi pembelajaran saja. Sedangkan kriteria pemilihan sumber belajar secara khusus adalah sebagai berikut. Yang pertama, sumber belajar harus bisa memotivasi peserta didik dalam belajar. Yang kedua, sumber belajar untuk tujuan pengajaran, yaitu bisa mendukung kegiatan belajar mengajar yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, sumber belajar untuk penelitian. Sumber belajar dapat diobservasi, dianalisis, dicatat secara teliti, dan sebagainya. Yang keempat, sumber belajar untuk memecahkan masalah. Sumber belajar hendaknya bisa mengatasi problem belajar peserta didik yang dihadapi dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kelima, sumber belajar untuk presentasi. Sumber belajar hendaknya bisa menjadi alat, metode, strategi penyampaian pesan. Dengan menerapkan kriteria tersebut, maka pemilihan sumber belajar dapat dilakukan lebih mudah karena sudah ada batasan kriteria di mana sumber belajar yang tidak masuk dalam kriteria dapat langsung disisihkan.
sumber belajar yang terpilih juga menjadi tepat dan efektif digunakan untuk pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu tentang prinsip pengembangan sumber belajar. Prinsip pengembangan sumber belajar mencakup 3 hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dasar pengembangan. Perlunya mengembangkan sumber belajar di satuan pendidikan didasari oleh pertimbangan berikut ini. Yaitu yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni begitu cepat sehingga bahan pelajaran yang ada dalam buku teks pelajaran tidak dapat mengikutinya pada waktu yang bersamaan. Yang kedua, waktu yang tersedia untuk belajar secara tatap muka antara pembelajar dan pembelajar terbatas dan tidak cukup mencakup semua pokok bahasan secara tuntas sehingga tidak mencapai kompetensi yang ditetapkan. Selanjutnya, masing-masing pembelajar memiliki gaya belajar yang berbeda-beda dan tidak mungkin dipenuhi semuanya di dalam kelas. Selanjutnya, yang keempat, pembelajaran perlu dilatih mencari, menemukan, mengolah, dan menggunakan informasi secara mandiri. Yang kelima, sumber belajar yang ada perlu dimanfaatkan secara terintegrasi dan optimal dengan proses pembelajaran di kelas untuk efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu pusat sumber belajar dapat dijadikan sebagai penggerak dan mengatasi berbagai masalah belajar dan membelajarkan dengan cara-cara yang kreatif dan inovatif dengan berorientasi pada kepentingan pembelajar. Prinsip pengembangan sumber belajar yang kedua yaitu tentang tujuan pengembangan. Tujuan pengembangan sumber belajar dapat dilihat dari 2 konteks, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum berguna untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar pembelajar secara individu dan keseluruhan dengan menggunakan aneka sumber belajar. Secara khusus, tujuan pengembangan sumber belajar dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan pembelajar dalam belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada pembelajar untuk memilih sumber belajar sesuai dengan karakteristiknya. Yang ketiga, memberikan kemampuan kepada pembelajar dengan menggunakan berbagai sumber. Yang keempat, mengatasi masalah individual pembelajar dalam belajar. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada pembelajar mengembangkan berbagai model pembelajaran. Yang keenam, membantu pembelajar mengatasi masalah-masalah dalam pengembangan sistem pembelajaran. Yang ketujuh, mendorong penggunaan pendekatan pembelajaran yang baru, kreatif, dan inovatif. Yang delapan, mendorong terciptanya proses pembelajaran yang menyenangkan. Yang kesembilan, untuk mensinergikan penggunaan semua sumber belajar sehingga tujuan belajar tercapai secara efektif dan efisien. Prinsip pengembangan sumber belajar yang ketiga yaitu tentang komponen pengembangan. Komponen sumber belajar yang perlu dikembangkan dapat dikategorikan sebagai berikut, yaitu tentang pesan, orang, alat, bahan, prosedur, lingkungan, dan juga pengelolaan.